Selamat siang, salam sejahtera buat semuanya. Siang, Pak. Bentar nih, ternyata saya di kampus ada siang-siang gini ada yang bongkari tembok, jadi suaranya kok keras sekali. Saya coba pakai handsfree. Halo, ini suara saya kedengaran enggak ya? Masuk, Pak. Masuk ya? Clear ya? Benar, Pak. Clear, Pak. Oke, dan kita continue kuliah kita. Maaf kemarin sehari Senin saya kebetulan baru datang dari Jogja, kemudian ada banyak kegiatan yang harus kita lakukan, saya tidak bisa kuliah. Nah, ini ada kuliah pengganti Senin sebenarnya karena ini memang hari libur ya. Sebenarnya hari libur itu enggak harus ada kuliahnya, nggak perlu ganti, tapi ini adalah ganti yang hari Senin kemarin yang kita tidak bisa kuliah. Oke, saya lanjutkan aja. Kita kemarin minggu lalu kita diskusi tentang stabilitas. Jadi stabilitas yang harus kita tentukan bagaimana caranya, itu kemarin kita sudah diskusikan sedikit bahwa kalau kita melihat stabilitas memang cara yang bukan paling mudah ya, cara yang fix itu adalah mencari akar-akar dari satu sistem. So when you have a system, then you can easily find the root of the system, then you can define easily whether the system is a stable system or unstable system. But you have to be careful when you look at this. An example ya, ini kemarin kita juga sudah. You only change the number of the numerator, the constant of the numerator. But at the end, when you have to, as I mentioned many times, when you have to evaluate the stability, you have to evaluate this transient response, then you have to make or create the closed loop transfer function. You have to change the block into single block, so called the closed loop transfer function. And in fact, when you change the value of the numerator here, then in totally it's going to change the whole system. So when you look at this and then you try to find the closed loop transfer function, you try to find the root of the system, then you will have those three roots located on the left half plane. Therefore, the system will be a stable system. But when you change from 3 to 7, in fact, it's going to change the location of the pole. That would be 2 on the right and 1 on the left. As the definition or the theory of stability, we know once we have a pole located on the right half plane, then the whole system becoming unstable system. Okay, this is probably still simple. So you still have a cube power of 3, but when you have system that look like this, then the whole story is going to change, right? You have s to the power of 5, then you have to find the root of this equation. Is not going to be easy. If you have MATLAB or you have the tool, then it's okay, but you have to do it manually, then that will become trouble. But there's a way to find out whether this system is stable by looking at the location of the pole. You don't really need to know the exact location of the pole, but what you need to know is whether you have pole that located on the right half plane. And in this case, Routh-Weiss criteria is going to help you to find how to solve this problem. So it's going to tell you how many poles located on the right half plane, not exactly where it is, but it's going to tell you how many poles located on the right half plane. It's required two steps. And the first step will be to generate a table, so-called the root table. And then the second one is also an important thing is to interpret the table that you have generated. Ya, jadi dua tahapan itu. It's straightforward. It's not that difficult or it's not that complicated, but it's not going to tell you the exact location. As I said, if you want to decide or if you want to know whether your system is stable or not, then what's really important is just to find out whether you have pole that's located on the right half plane. If it's nothing, then it's easy. You can say
the whole system is stable. Okay, the first step is generating the root table. So when you have a system, then we look at the location of the pole will be defined by the characteristic equation or the equation which is located underneath penyebutnya. So when you have those, this is an example. You have a to the power of a4, s to the power of 4, and then s3, and so on and so on. Then there is a certain way of developing the table. Okay, let me see. I have to. Oke, masih kedengaran ya? Saya tidak pakai headset karena saya harus berdiri. Masih, Pak. Terdengar, Pak. Oke, suppose Anda punya GS equal to NS over DS, and then your GS is actually, in the example, is NS over A4, S power of 4, A3, S power of 3, A2, S power of 2, plus A1, S power of 1, and then plus A0. Okay? S to the power of 0. Yeah? And then when you have to generate root table, this is what actually you have to do. Right? You look at the highest power of your equation. If it's S4, then it's S4, right? S4, S3. The first two rows, ya, dua baris pertama, it's very straightforward. Anda tinggal tulis berapa koefisiennya, tapi lompat kalau ini pangkat 4, kemudian Anda lompat pangkat 2, pangkat 0. So you will have A4, A2, and A0. Here you have A3, A1, and 0 because you don't have anything afterward. But then the S2 you have certain rule. When you look at the S2 and the one on satu kolom di atas Anda itu adalah pivotnya, nanti akan selalu dibagi ini. Jadi minus ini determinannya A4, A3, A2, A1 divided by A3. Katakanlah B1. When you are here, you close this one, and then this two are the pivot still A4, A3, A0, 0 divided by A3. Itu. Ini sama di sini ya, minus M4 E3 00 ya. Minus M4 4 E3 00 dibagi A3. Ini katakanlah B3. S pangkat 1 sama seperti tadi, dua di atasnya A3, B1, A1, B2 bagi B1. Katakanlah C1. And then here, close this two. You still have A3, P1, 0, P3, 0, P3 over P1, C2. Ini A3, P1, sana pasti tutup 00, 00. This is actually, you can call it C3, but this is actually 0. This is also actually 0. Yes. Kemudian S pangkat 0. Ya, dua di atasnya lagi, B1, C1, B2, C2 over C1. Ya. Yang di sini, B1, C1, di sana 00, C1, this is actually 0. Ya. Jadi ini adalah caranya. The first two rows standar, ya, Anda ambil konstannya saja. A4, A2. Kalau Anda punya katakanlah 6, S pangkat 6, kemudian A5, S pangkat 5, plus dan seterusnya, maka yang pertama nanti di sini ya S pangkat 6, S pangkat 5, ya. Nah di sini ya A6, A4, A2, A0, S5, A5, A3, A1, 0. Ya. Dua baris pertama always
mengikuti aturan itu. And then the rest you will have this kind of rule ya. Anda pakai determinan A4 A1 minus A23 minus dibagi A3, you will have this value. And you just continue until the whole thing is finished. When you completed this thing, then the second step will be how to read this table. Yeah, so that's actually how you develop a root table. So this is an example, right? The example is very straightforward. You have this feedback transfer function, as you see in this example. Yeah, this is feedback transfer, unity feedback. And then Anda bikin closed loop transfer function, and then you end up with this equation. Kan ini S pangkat 3 ya, S pangkat 3 S2 1 sampai S pangkat 0. Dua baris pertama always, koefisiennya, konstannya. Ini S pangkat 3, konstannya 1, ini 31, dan S pangkat 2, 10, 10, 30. Kemudian kita bagi 10 supaya sederhana, 1 menjadi 103. Nah, yang perlu Anda perhatikan di sini ya, nanti D1 ini selalu akan sama dengan ini ya. Akan selalu sama kecuali seperti contoh itu ya, disederhanakan yang di sini dibagi 10 gitu, maka ini nanti jadi itu per 10 ya sama. Jadi kalau Anda lihat ini 103, nanti di sini harus 103. Kalau ini tidak dibagi 10, ini misalnya tetap 10, 100, 1000, 10, 30, maka di sini nanti ya 10, 30. Ya, jadi ini selalu sama dengan apa yang Anda punya di sini. Oke, and then S pangkat 1, ini seperti tadi, minus 2 di atas ini sebagai pivot, 11, 31, 110. Kemudian kalau Anda di sini 11, di sini 00, makanya dia dapat 00, then divided by 1, you have 0, and then S to the power of 0, you have 2 column above you as pivot, 1 minus 72, 103 and 0 divided by minus 72, and then here 1 minus 72 and 0, 0, etc. Yeah, and then when you have reached S to the power of 0, meaning you completed your table, ya. Ini jadi table ini selesai. And then the next step will be how to read this table. This is very important, is how to read the table. Karena kalau Anda salah membaca tabelnya, then your conclusion might be incorrect. Ya, jadi yang salah satu langkah penting berikutnya adalah membaca tabel itu sendiri. Nah, di sini kalau root table-nya sudah selesai, what's matter is only the first column, ya. Jadi kolom 1 ini saja yang Anda lihat. Yang sana sudah lupakan, ya. Ini digunakan hanya untuk membuat tabelnya. But once everything completed, you don't need to really bother with the rest of the column. Only column number 1 or the first column is important. Ya, di sini kolom ini is important. Let me see if I can have my pen. Where's my pen? Okay. Okay, this is what matters. Yeah. What important for you is this first column. The rest you can forget it, but this is needed when you try to find this column, and this is as I mentioned earlier, this has to be, Anda ngeceknya nanti apakah ini sama dengan S pangkat 0-nya ya di sini. Ya, karena ini dibagi 10 maka dia dibagi 10. Kalau itu beda berarti Anda harus recheck lagi. Most likely Anda salah. Oke, as I mentioned, the first two row itu adalah Anda cuma ambil koefisiennya. This is 1 itu dari sini, kemudian 31 dari sini ya, lompat-lompat S pangkat 3. Ini S pangkat 1, ini S pangkat 2, ini S pangkat 0. Ya, lompat-lompat gitu. Okay, once this thing are finished, completed, then what matters for you now is this first row. You have to read. What's important method or criteria by Routh-Lewis ini yang harus Anda ketahui adalah bahwa metode Routh-Lewis itu bilang banyaknya perubahan tanda, ya.
banyaknya perubahan tanda di kolom 1 menunjukkan banyaknya poles yang berada di sebelah kanan. So that's the criteria of Routh-Lewis. You have to remember the number of sign chains on the first column equal to the number of poles located on the right half plane. Ya, jadi saya ulangi, banyaknya perubahan tanda di kolom 1 menunjukkan banyaknya pole yang berada di sebelah kanan. Meaning, once you have a one pole located on the right half plane, then you can easily say that your system is unstable system. Yeah, so it's very straightforward. The number of pole changes, perubahan pole di kolom 1 menunjukkan banyaknya pole yang berada di kanan. Sekarang kalau Anda lihat di sini ya, di sini adalah positif ya. Ini positif. Ini negatif. Ini positif. So you can see this is the first sign change. This is the second sign change. So ada 2 perubahan tanda. Artinya kalau ada 2 perubahan tanda bahwa sistem ini punya 2 poles right half plane pole ya. Jadi ada 2 poles yang located di sebelah kanan. Jadi artinya sistem ini adalah sistem yang unstable. Ya, jadi very easier, very straightforward. Kalau seperti ini maka sistem itu adalah punya 2 pole yang lokasinya di kanan dan sistem itu tidak stabil. So very straightforward method ya. Jadi Anda tidak perlu nyari exact location, but you only know that there are poles located on the right half plane. Jadi itu aja yang penting di sini. Okay, and then this is another example. Yeah, this is another example of truth table. Ini katakanlah Anda punya system, and then you have the denominator of the characteristic equation. Again, Anda tinggal pasang ini ya, S pangkat 7 koefisiennya 3, 6, kemudian 7, 2. Ya, ini maka ini masuk sana 3. Ya 3, 6, 7, 2. Ya, kemudian ya, kemudian bawahnya sama 9, 4, 8, 6. Anda punya 9, 4, 8, 6. That's the first 2 row, always. Ya, aturannya selalu seperti itu. Nah, kalau sudah Anda kemudian S pangkat 5-nya ya tadi 3, 9, 6, 4 dibagi 9. Anda dapat ini, yang sebelah sini 3, 4, 7, 8 minus dibagi 9 dan seterusnya. Akhirnya Anda punya ini. Ya. Nah, kalau Anda sudah punya ini, maka sekali lagi Routh-Lewis bilang bahwa banyaknya perubahan tanda menunjukkan banyaknya poles yang berada di sebelah kanan. Ini kalau Anda lihat, Anda lagi-lagi yang Anda lihat hanya first column, ya, yang lain tidak perlu Anda lihat lagi. Ya, jadi the first column is the most important kolom di sini. Nah, yang Anda lihat di sini ya, Anda lihat di sini. Komputer saya kok hang. Nggak ikut, nggak bisa. Ya, jadi kalau Anda lihat di S pangkat 5, S pangkat 7 positif, S pangkat 6 positif, pangkat 5 negatif. Ada 1 perubahan tanda. Pangkat 3 positif. Karena ada 4 perubahan tanda, maka kita bisa bilang bahwa akan ada 4 poles yang berada di sebelah kanan.
artinya sistemnya adalah unstable system. Ya, jadi makanya ini kesimpulannya for sign changes for right half plane poles. Sisanya karena ini pangkat 7, sisanya 3. Nah, yang 3 berada di sebelah kiri. Ya, jadi itu caranya membaca root table. So very straightforward, very simple. And kok hang kenapa ini sebentar? Internetnya atau laptop saya yang tidak kuat. Nah, ya itu cara root table. Nah, ini bisa kita sebenarnya lagi-lagi nanti kita ini di sini belajar menganalisa stabilitas. Nanti at the end sebenarnya kita gunakan itu untuk mendesain. Ya, ini contoh dulu desainnya. Kalau kita mendesain itu kira-kira seperti ini. Nanti kita akan ulangi lagi. Contoh sederhananya seperti ini. Nah, ini very straightforward ya. Ini contoh sederhana di awal seperti yang chapter 4 kita belajar menghitung settling time, peak time, rise time, etc. But at the end we actually use those to design the model ya. Jadi itu kita gunakan sebagai kriteria. Similarly here in the beginning we try to find how to find the stability, but at the end it's actually we can use this stability theory to design our system. For example, ini adalah contoh sederhana. You have a closed loop transfer function with the unity feedback with the planned forward transfer function k over s plus 7, s plus 11. Ya, ini kemudian Anda harus nyari berapa besarnya k supaya sistem ini stabil. Artinya ini kita gunakan our stability criteria to design the system. Caranya seperti apa? Ya sama aja. Kalau kita mau mengevaluasi stabilitas, then we have to convert whatever the system that we have into one closed loop transfer function. Ya, jadi ini harus kita rubah menjadi closed loop transfer function. Kira-kira dapatnya seperti itu ya. Jadi kalau ini closed loop transfer function ini masih bisa ditulis enggak? Oke. Ya, jadi kita punya S. Ya, katakanlah transfer function-nya closed loop transfer function-nya menjadi begitu kita tulis tidak mau. Tidak mau. Ya, jadi yang kita punya katakanlah S K over S plus 7, S plus 11. Right? And then this is important that you have to have this transfer function which is S over S plus 7, S plus 11 over 1 plus K S plus 7, S plus 11 ya. Kalau Anda punya ini kan ini 7S, this is 11S, and you have 77 which is equal to K over S square plus 18S plus 77 plus K ya. Kira-kira seperti itu. This is what you have. 77S ya, 77 sorry. 18S 77 times S, ini S square, ini S cube, S plus K ya. Nah, kemudian closed loop transfer seperti ini, maka Anda kalau mau menganalisa stabilitas hanya yang denominator. So this is what we are going to use, what we are going to analyze is S cube, 18S square, 77. Okay, this is S cube, therefore you have S cube, S square.
17718K. And then you just have to find S power of 1, 118 minus 77K dibagi 18. Then you will have this. And then S to the power of 0 adalah K. Nah, sekarang pertanyaannya tadi adalah sistem yang berapa harga K supaya sistem itu stabil. Ya, atau harga K yang sistem itu unstabil, yang marginally stabil nanti saja saya diskusikan setelah kita balik ke yang tadi. Konsep stability apa? Itu Anda perlu ingat. Konsep stabilitas dalam root table adalah kalau ada perubahan tanda menunjukkan ada pole yang berada di kanan. Oleh karena itu, dia tidak akan ada pole di sebelah kanan bila tidak ada perubahan tanda. Ya. Karena atau tadi saya katakan banyaknya perubahan tanda menunjukkan banyaknya pole yang berada di sebelah kanan. Artinya kalau tidak ada perubahan tanda maka tidak ada yang di kanan. Oleh karena itu, karena ini pertama positif, then you have to have this K such that this value positive, and you have to have this K such that the whole thing is positive on the first column. Therefore, your K must be greater than 0, and then 186 minus K has to be greater than 0, therefore your K is less than 1386. Ya. Kalau ini kurang dari 1386, ini positif. Ya kan? Lebih dari 0 dan kurang dari 186. Ini jawabannya supaya sistem itu adalah menjadi positif. Kemudian K yang menyebabkan sistem ini unstabil adalah yang kalau ini ada perubahan tanda, yaitu K greater than 1386. Karena begitu ini 1387, ini jadi negatif. Begitu negatif, maka dari positif ke negatif, nanti negatif ke positif lagi ada 2 kali perubahan tanda. Meaning, your system has 2 right half plane poles. Ya. Jadi artinya bahwa in order to have this system stable, you have to make sure that all of these coefficient are positive. Ya, jadi tidak ada perubahan tanda. That's what you have to do in order to have a positive, stable system. Ya, jadi ini kegunaannya setelah kalau kita mau mendesain. Gimana caranya mendesain? Ya seperti ini. Gimana supaya positif? Ya seperti ini. Anda pastikan semuanya adalah positif. Okay. Then we come back to the case. Ada 2 special case yang mungkin terjadi pada saat Anda membuat root hoist. Ya, ada 2 kemungkinan yang bisa terjadi, yang harus dilakukan penanganan yang sedikit berbeda. Oke, yang first one, ya, special cases pada root hoist yang pertama adalah adanya 0 di kolom yang pertama. Kenapa ini jadi masalah? Karena kalau Anda punya 0 di sini, maka ini nanti dibagi 0. Divided by 0, then you will have no solution. Therefore, it requires special treatment or special solution. Yeah. Jadi the 2 cases, special cases on the root table when you build a root table. First one is you have 0 on the first half plane, and then the second one you have 0 on the entire row. Ya, jadi kalau satu baris ini 0, ini 0, ini 0, itu artinya entire rows you have zeros on the entire rows. Yang pertama hanya 0 di sini, kolom pertama. Yang kasus kedua ini 0, coba lagi di sini 0 lagi, coba sini 0 lagi. Ternyata entire row are 0. Then that's also a special case that we have to overcome. Belum saya lanjutkan, silakan kalau ada pertanyaan silakan loh ya, jangan nunggu saya suruh tanya. Mau minum, ngantuk. Besok ada tamu Mas Menteri, jadi ini sekaligus ngecek persiapan kunjungan Mas Menteri ke ITS besok pagi. Ya, oke, kita lanjutkan. Case number 1 itu adalah contohnya ada seperti yang Anda lihat di sana. Oke, when you look at this system,
suppose this is a closed loop transfer function with the yang di bawah adalah S power of 5 to S4, 3S, etc. Kalau kita mau menganalisa stabilitas dari sistem ini, maka ya seperti tadi S pangkat 5, 4, 3, 2, 1, 0. 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5. S pangkat 2, S pangkat 4, 2, 6, 3. Ini kalau kita sederhanakan kan ini ya 1, coret jadi 3. Oh sorry, tidak bisa. Ya, tapi yang jelas di bawahnya sini adalah minus apa ini? 1, 2, 3, 6 dibagi 2 ya, yang di bawahnya. Anda lihat di sini. S pangkat 3 ya. S pangkat 3. S pangkat 3-nya minus 1, 2, 3, 6 dibagi 2. Ya, ini 6 minus 6 dibagi 2, 0. Kemudian kita lanjutkan ya, kita lanjutkan sebelahnya. Sebelahnya adalah 1, 2, 5, 3. Minus 1, 2, 5, 3 dibagi 2. Ya, ini 3 kurangi 10 minus dibagi 2. Jadi ini min 7/2. Ini minus 7/2. Anda teruskan lagi. Nah, ternyata setelah Anda lakukan ini 0, ini 0, ini non-zero. Karena ini adalah yang 0 hanya di kolom 1, ini non-zero, then you can continue by changing this 0 with special sign ya. Anda ganti pakai epsilon, pakai apa saja boleh. And then you keep going. Ya. Jadi kalau di sana Anda punya S2 kebetulan menjadi 6E min 7 dibagi E, kemudian S pangkat 1 adalah 42E, sebentar. Maaf ya. Halo, Assalamualaikum. Mohon maaf, saya biasanya tidak ngidupin handphone, tapi ini saya hidupin karena ada Mas Menteri dan benar ini tadi telepon untuk persiapan besok. Harus menyediakan ambulan ya, karena medical center di bawah bidang 4, jadi saya harus kontak medical center untuk menyiapkan ambulan dan tenaga medisnya buat besok. Semoga aja nggak ada yang pingsan ya, Mas Menterinya nggak pingsan, tamunya nggak pingsan gitu aja. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, jadi maaf saya akan tetap menghidupkan handphone ya, karena ada acara, kalau enggak tak matikan. Ya, ini yang ke S pangkat 1-nya adalah 42E minus 49, kemudian minus 6 epsilon square divided by 12 epsilon minus 14, yang S pangkat 0-nya adalah 3 ya. Ya, kalau Anda perhatikan 3 ini kan sama dengan ini, 3 ini dengan ini sama ya. Nah, ini adalah yang Anda punya S pangkat 1, S pangkat 2-nya adalah 1, 2. 1, 2, ini Anda ganti epsilon. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, maka Anda ya baca lagi seperti tadi, Anda baca lagi tabelnya. Bedanya sekarang Anda punya epsilon. Nah, ini gimana Anda bacanya? Ini saya hapus yang sini. Epsilon itu boleh Anda
Epsilon itu boleh adalah bilangan kecil ya. Sebenarnya ini bilangan kecil. Anda mau kasih A, B, C, D terserah. Pokoknya ini bilangan kecil. Kita bisa asumsikan dia positif. Kalau dia positif, artinya S1 ini positif, S2 ini positif. Kalau ini positif, berarti ini positif. Ini positif, kecil kali 6 kurangi 7 berarti jadi negatif. Kemudian ini 42 bilangan kecil kurangi 49 pasti jadi negatif. Kurangi ini negatif, ini 12 kali bilangan kecil minus 14 negatif, ini jadi positif. Ini jadi positif. Ya kan? Kalau seperti itu, maka Anda lihat ada berapa perubahan tanda? 1, kemudian perubahan tanda yang kedua. Ya. Jadi ada dua perubahan tanda, ada 2 sign change. Maka Anda artinya ada 2 right half plane poles, which is indicate that the system is unstable. Kesimpulannya. Tapi Anda juga bisa menganggap bahwa ini adalah bilangan kecil negatif. It's okay. Misalnya tadi positif, Anda anggap negatif. Kalau ini negatif, ini positif, ini anggap negatif. Berarti di sini negatif. Kalau ini negatif, ini bilangan kecil negatif, maka negatif kurangi negatif bagi negatif. Jadi positif. Ini negatif, kurangi negatif, negatif dibagi negatif lagi. Ini positif, ini positif. Ya kan? Kalau Anda lihat pakai asumsi epsilonnya itu negatif, kecil, maka di sini ada perubahan tanda sekali, ini perubahan tanda yang kedua. Kesimpulannya juga tetap sama. Ya, seperti ini. 2 sign change, maka Anda punya 2 right half plane poles, unstable system. Ya. Yang beda hanya lokasi perubahan tanda, tapi jumlahnya sama. Artinya apa? Artinya it doesn't matter whether you choose epsilon being a small positive number or small negative number, the conclusion will be the same. Anda akan punya kesimpulan yang sama, which is in this case 2 right half plane poles and your system is unstable system. Ya, kesimpulannya sama. Anda mau pilih yang mana, it's okay. Ya, ini ya. Jadi berbedanya hanya di sana. Nah, ini hanya kita lakukan kalau kita punya 0 di kolom 1 saja. Makanya tadi kan bilang kolom 1 0, teruskan kolom berikutnya. If it is 0, then continue the next column if you have. Kalau Anda punya 3 kolom, then you need to find whether the whole column is 0. Kalau ternyata hanya kolom 1 saja, this is how you deal with this problem ya. Jadi ini Anda yang lakukan. Karena kalau ini tetap stay 0, then you won't be able to continue. Karena di bawahnya, then you will have equation that divided by 0, and then divided by 0, then you will end up with nothing. Karena tidak bisa Anda teruskan. Ya, jadi selama 0 itu hanya di kolom 1, this is what you do. Ya, Anda ganti dengan small number, which is represented by epsilon in this case. But you can put any variable Anda mau A, B, C, D, F, it doesn't really matter. And then the different case you might overcome with ya. Anda mungkin bisa ketemu kasus yang lain. In this case, you have special case. So, for example, this is your closed loop transfer function is 10 over S pangkat berapa? 5 plus 7 S 4 plus 6 S 3 plus 42 S square 8S plus 36 ya, 56. Oke, this is S to the power of 5, maka Anda punya S pangkat 5. 1, 6, 8. And then S to the power of 4. 7, 42, 56. Ini karena bisa sederhanakan, then I'm going to sorry. Ya.
7 berapa sih? 42 ya. 742. Kok 4? 7 42 5. Then you can divide by 7, you will have 1, you have 6, you have 8. And for sure, when you have this, 1, 1, 6, 6 divided by 1, this is 0. And as the previous case, continue the next one. 1, 1, ternyata ini 88. 1, 0 lagi. Continue lagi, 1, 1, 0, 0. Bagi 1, 0 lagi. Then you have what you call row of zeros. Jadi baris 0. Ya, karena ini 0, 0, 0. Nah, kalau seperti ini, apa yang Anda lakukan? Kalau sini kan tidak ada solusinya. Ya, kalau Anda stay still seperti ini. Nah, solusinya adalah kalau Anda punya persamaan seperti ini, itu artinya Anda dibilang mempunyai auxiliary equation atau persamaan pangkat genap yang mengindikasikan bahwa Anda punya poles yang berada di imaginary axis. Jadi intinya bahwa kalau Anda punya row of zeros, itu Anda memiliki disebut dengan auxiliary equation atau bisa juga disebut dengan persamaan genap yang memiliki akar yang berada di imaginary axis. Di mana auxiliary equation tadi? Auxiliary equation-nya adalah satu baris di atas row of zeros. Ya, jadi satu baris di atas row of zeros itu adalah auxiliary equation-nya atau persamaan pangkat genapnya. Jadi di sini PS-nya ini adalah auxiliary equation-nya. Kalau Anda tulis PS-nya ini adalah ini 1, itu artinya 1 pangkat berapa? Pangkat 4. S pangkat 4 plus 6 S kuadrat plus 8. Kemudian solusinya, kalau Anda punya auxiliary equation gini, Anda turunkan dia terhadap S. Ya. Maka Anda punya 4S pangkat 3 plus 12S plus 0. Ya kan? Nah, ini yang Anda gunakan untuk mengganti. Maka ini Anda coret, ini Anda ganti 4. Ini Anda coret, Anda ganti 12. Ini tetap 0. Nah, karena 4, 12, kemudian Anda bisa sederhanakan lagi. Coret lagi menjadi 1, coret lagi menjadi 3. Ini tetap 0. Maka di situ kalau Anda lihat ada angka 1, 3, 0. 1, 3, dan 0. Di sini, ya 1, 3, dan 0 itu asalnya dari ini. Ya, Anda punya row of zeros, meaning you have auxiliary equation atau even polinomial yang berada di atas row of zeros tadi yang menunjukkan atau mengindikasikan nantinya ya bahwa poles Anda itu berada di di imaginary axis. Makanya sistem Anda menjadi marginally stable karena Anda punya row of zeros, pasti sistem Anda marginally stable. Kalau Anda sudah punya ini, ya teruskan lagi seperti biasa ya. Sudah tidak ada bedanya dengan yang sebelumnya. Jadi S kuadratnya ya tinggal min 1, 1, 6, 3 bagi 1 sama dengan berapa S1-nya terus dan seterusnya. Ya. Ini dapat 3 kurangi 6 min 3 bagi min 3 min 3. Saya tulis saja ya, 1/3. Pangkat nolnya adalah ini semuanya sama ya, caranya tetap sama persis seperti yang kita tidak ada berubah. 1, 1, 63 ini 80 ya, 80 bagi 1 sama dengan berapa? Ini juga sama terus ya, caranya sama. So this is how you deal with sistem yang punya row of zeros. Ya kalau tadi kan hanya nolnya di sini, ya. Begitu 0 di sini, tadi diteruskan sebelahnya, ternyata enggak 0. Ya, yang ini tadi. Ternyata sebelahnya 7/2. Ya sudah, berarti ini saja diganti epsilon. Tapi kalau contoh yang kita ini ternyata 0. Kita teruskan, kok 0 lagi. Kita teruskan 0 lagi, berarti kita punya row of zeros.
Then the solution is to use the auxiliary equation, which is one row above the row of zeros. Ya, auxiliary equation-nya pasti satu baris di atasnya. Nah, itu yang kita gunakan, kita turunkan untuk mengganti angka itu, kemudian kita lanjutkan seperti biasa. Gimana cara membacanya nanti akan berbeda dengan cara membaca yang sebelumnya. So you have to pay attention how to read this particular or this special cases. Ya. Kalau yang tadi dengan 0 diganti epsilon kecil, cara membacanya ya sama. Kolom 1 dengan epsilon Anda pilih sebagai bilangan kecil negatif atau positif. And then you read accordingly. In this case, slightly different. I'm going to tell you later. Yeah. Yeah. Jadi this is what actually happening. As I mentioned earlier, you have this go to the above and form an auxiliary equation. This auxiliary equation is to use to solve the problem, and then use this particular coefficient to replace the zeros. Ya. Jadi Anda punya seperti ini. Nah, ini kebetulan karena di sini semuanya tidak ada perubahan tanda, maka pasti semua berada di kiri ya. Pasti ini semua berada di kiri ya. Sorry. 4 tidak ada pol yang berada di kanan, tapi ada pol yang berada di imaginary axis ya. Nanti saya tunjukkan gimana cara membacanya. Nah, yang perlu Anda ketahui adalah sifat dari poles yang ada di imaginary axis ya, kalau kita melihat dari auxiliary equation ya. Ini. Maaf sebentar ya, saya itu takut lupa, saya tak
Oke, kita lanjutkan lagi. Maaf, takutnya kelupaan, masih nggak ada bulan kemarin malah repot. Oke, kita lanjutkan di sifat dari auxiliary equation ya. Jadi kalau kita punya auxiliary equation itu atau persamaan genap itu akan mempunyai sifat bahwa akar-akar yang ada di auxiliary equation itu sifatnya mirror. Mirror artinya kalau ada satu di kanan berarti ada satu di kiri. Kalau ada dua di kanan berarti ada dua kiri. Kalau tidak ada di kanan berarti yang tidak ada yang di kiri. Jadi that's the sifat dari poles yang terdapat pada auxiliary equation ataupun even polinomial. Jadi persamaan pangkat genap tadi pasti akan punya sifat seperti itu. Ya, kalau di kanan tidak ada, di kiri pasti tidak ada. Kalau di kanan ada satu, di kiri ada satu. Sisanya di imaginary axis. Beda dengan yang tadi yang kita pelajari yang pertama tadi ya. Kalau tidak ada row of zeros, misalnya pangkat 4, satu di kanan maka sisanya di kiri. Ya, jadi satu di kanan, 3 di kiri. 2 di kanan, 2 di kiri. Seandainya itu pangkat 4. Tapi apa yang terjadi di sini berbeda. Ya. Jadi kalau pangkat 4, satu di kanan, maka satu di kanan, satu di kiri, 2 di imaginary axis. Kalau 0 di kanan berarti 0 di kiri. 4-4-nya di imaginary axis. That's how we read the root table kalau mempunyai row of zeros. Jadi slightly different as compared to the regular table, yaitu harus Anda perhatikan karena itu nanti lead to completely different conclusion ya. Konklusinya pasti completely beda. Anda apakah itu ada kalau yang tadi ya 0 di kanan berarti 4 di kiri. Yang ini enggak, 0 di kanan, 0 di kiri. Sisanya di imaginary axis. So that's completely different way of reading the root table when you have row of zeros. Ya, itu harus Anda perhatikan. So this is an example. This is an example. Again, you have this equation. Whatever on top doesn't really matter. Ini tidak ngaruh sama sekali terhadap stabilan. Similarly, ini tidak ngaruh pada saat Anda menganalisa time constants, percentage overshoot. Yang ngaruh adalah hanya yang di bawah ini. Ya, ini bolak-balik kita sampaikan. Yang atas ini tidak ngaruh. Ini komputernya tidak mau ngikuti. Jadi yang atas ini doesn't really matter. What matters is actually underneath here. Ya, ini S pangkat 6, S pangkat 5, 4, 3 ini. Then we again build the root table. Min 1, min 6, min 1. 6. Yang S pangkat 5 ini ada 1, kemudian 0, min 1, 0. 1, 0, min 1, 0. Kemudian bawahnya 1, 1, 6, 0, dapat min 6, sebelahnya 0, sebelahnya 6, sebelah ini. Nah, kemudian di bawahnya, kalau Anda lihat, min 1, min 6, 0, 0. Ya, ini actually what happened is this. Yang terjadi adalah seperti itu. Saya hapus. Ini asal dari 11 min 6 0 dibagi 1, maka Anda punya min 6 ya. Anda punya min 6, ini Anda punya 0 0 6 0 ya. Di bawahnya pangkat 3-nya adalah 1 min 6 0 0 dibagi min 6 0 0 ini 0. Sebelahnya 1 min 6 0 1 min 6 min 1 6. Ini bagi min 6. Ini 6 kurang ini 0 lagi 0. Ini lagi 1 min 6 0 0 bagi min 6 0 lagi. Ini 0 lagi. Anda punya row of zeros.
Ya, kalau Anda punya row of zeros ini, sekali lagi Anda tidak bisa teruskan mau ngapain ini nol semua, ini tidak bisa ngapain, nanti dibagi nol, tidak bisa. Akhirnya apa? The solution is using the auxiliary equation which is one row above the row of zeros, which is this. Makanya auxiliary equation-nya PS sama dengan min 6 S pangkat 4 plus 0 plus ini pangkat 4 pangkat 2 pangkat 0 plus 6 ya. Ini. Kita turunkan, maka Anda punya min 24 S pangkat 3. Ingat min 24 S pangkat 3. Ini yang digunakan untuk mengganti min 24. Ya, ini tetap 0, tetap 0, tetap 0. Ya, min 24. Nah, ternyata kalau Anda pangkat S pangkat 2, ini jadi min 6, min 24, 0, 0. Bagi min 24. Temunya 0 lagi. Tapi teruskan sebelahnya. Apakah sebelahnya 0? Min 6, min 24, 6, 0. Bagi min 24. Ketemunya adalah 6. Ini 0, 0. Nah, karena ini 0, ini 6, berarti bukan row of zeros. Karena bukan row of zeros, ini diganti dengan epsilon. Anda teruskan S pangkat 1, Anda teruskan S pangkat 0, seperti yang ada di sana. Ini 144E, kemudian 0. Ya. Gitu caranya. Nah, kalau sudah, maka yang dibaca sama saja tetap kolom 1, tapi pembacaannya sedikit berbeda karena Anda punya ini tadi, Anda punya row of zeros. Di sini kebetulan tidak dibaca ya, dibaca tanda ini. Ya, ini ada 4 yang di imaginary axis. Ya. Sekarang bacaan saya bacakan, saya ajarin bacanya aja. Ya, ini sudah selesai. Sekarang bacanya gini. Anda tadi kan punya even polinomial kan di sini kan ya, even polinomial. Nah, bacanya di sini adalah pol yang berada di right half plane, pol yang berada di left half plane, pol yang berada di J omega. Ini di even polinomialnya, even polinomial ini di sisanya ya other polinomial ini jumlahnya sum jumlahnya. Even polinomialnya pangkat berapa? Pangkat 4 fourth order ya. Yang ini pangkat 2 karena pangkat 6 pangkat 4-nya berarti ini second order. Second order yang ini jumlahnya ya. Nah, kira-kira even polinomial fourth order. Saya tulis di sini. Ya. Right half plane, left half plane, omega. Ini even poly fourth order ya, angkat 4. Ini ada second order, angkat 2. Ini sum jumlahnya. Ya. Jadi kalau Anda lihat tadi pangkat 4 ya, fourth order dari sini itu even polinomial ke sana, ya kan? Di sini seperti tadi saya sampaikan, Anda baca ini apa? Negatif. Negatif. Ini sigma itu mau anggap Anda anggap apa? Negatif apa positif? Kalau ini negatif, maka yang akan Anda baca adalah apa? Kira-kira. Katakanlah sigma ini negatif, maka ini Anda punya, kalau itu negatif ya Anda punya, saya pakai merah. Ini negatif di sini ya, minus, ini negatif, minus, ini kalau Anda negatif jadi minus, ini kalau Anda negatif minus, ini 0. Ya, nolnya berarti Anda anggap sebagai positif ya, positif. Nah, ini maka Anda akan ada berapa ini? 1 ya, 1 di kanan, ya kan? Plus minus ini ada perubahan tanda sekali lagi 1, berarti ada 1 di kanan, 1 di kiri, sisanya di J omega. Sisanya berapa? Positif, sorry.
Sorry. Ini karena ini berapa ini tadi? Paling bawah berapa sih? Saya kok dapatnya angkanya beda. Bukan yang ini ya? Mana tadi? Angkanya tadi mana ya? Ini benar ya? Ini kok bisa 0? 144 6, Pak. 144 kalau saya baca 144 per epsilon bawahnya 6. Ya, 6. Jadi kita kalau punya ini ya ini maka misalnya negatif, kalau ini negatif maka ini dibagi negatif ini positif. Nah, karena ini positif maka Anda punya satu di kanan ya karena ada satu beban tanda, satunya di kiri, sisanya di J omega. Berarti sisanya berapa? Sisanya berapa berarti? Ini berapa ini? 4 Yang bawah berarti berapa? 4 ya, Pak. Hah? 4. Berapa? Oh, 4. Kenapa 4? 5, Pak. 4. Ya kan? Pangkat 4 ada satu perubahan tanda. Berarti satu di kanan, satu di kiri. Berarti kan sudah 2. Sisanya berapa? 3. Ya, sisanya 2, pangkat 4 kok. Pangkat 4, satu di kanan, satu di kiri. Berarti sisanya kan 2. 2 di J omega aksis. Ini pangkat 4 sudah. Akarnya kan cuma 4. Karena pangkat 4. Kemudian yang kedua, second ordernya. Anda lihat dari sini sampai sini saja. Ini seolah-olah S pangkat 2, S pangkat 1, S pangkat 0. Positif, negatif. Berarti ada satu kali perubahan tanda. Satu di kanan, sisanya di kiri. Kebetulan sisanya cuma 1. Ini 0. Jadi totalnya ini harus 2 ya, harus 6 ya karena ini pangkat 6. Ya, jadi Anda ngeceknya dari situ. Even polinomial pangkat 4. Minus ini Anda anggap minus plus satu perubahan tanda, berarti satu di kanan. Sifatnya, as I mentioned earlier, kalau Anda punya even polynomial, itu mirror. Kalau ada satu di kanan, ada satu di kiri. Kalau ada 2 di kanan, ada 2 di kiri. Nah, karena ini ada satu di kanan, maka satunya di kiri. Sisanya di J omega aksis. Sisanya berapa? Ya 2, karena ini pangkat 4. 1, 2. Harus 4 kan? Karena pangkat 4 kan ya ini harus 4. Ini second order harus 2 totalnya. Nah, yang lain, yang other, ya tinggal dari sini sampai ke even polynomial tadi. S pangkat 2, 1, 0. Plus, minus. Ada satu perubahan tanda, berarti ada satu di kanan, sisanya di kiri. Kebetulan sisanya sama. Ya, sisanya kebetulan 1. Sehingga totalnya ini. Jadi kesimpulannya di sini ada 2 right half plane pole. Ada 2 left half plane pole, ada 2 J omega aksis pole. Jadi ada 2 yang di J omega ataupun yang di imaginary axis. Jadi ini kalau di gambar ini ya, ada 2 di sini, saya tidak tahu lokasinya di mana. Ada 2 di sini, saya tidak tahu lokasinya di mana. Ada 2 di sini, saya lokasinya nggak tahu di mana. Tapi yang jelas 2 di kiri, 2 di kanan, 2 di J omega aksis. Ini kesimpulannya sistemnya stabil atau enggak? Unstable. Karena apa? Karena ini. Karena 2 di kanan. Kalau ini enggak ada, cuma 2 LHP poles, kemudian 2 J omega aksis, sistemnya menjadi imaginary. Jadi osilasi saja. Ya. Nah, ini contoh ini yang tadi. Nah, ini contoh lain. Contoh lain misalnya ya, Anda punya sama yang tadi ya, S pangkat 5 sama ya. 5 beda ya. 1, 6 beda. Ya. Nah, kalau ini Anda coba cek ke ini sama enggak? 7 lain. Nah, ini silakan Anda coba. Kalau Anda coba, ini kan S pangkat 5 ya. Ternyata dari sini terlihat bahwa 1 di kiri, yang 4 di J omega aksis. Ya, yang 4 itu di J omega aksis. Makanya dia imaginary osilasi seperti ini.
Ini kalau Anda cari root table-nya, Anda harus bisa ketemu bahwa satu di. Silakan Anda coba. Ini Anda cari root table-nya, Anda bikin root table-nya mungkin ya 5 menit. Anda cari root table-nya. Saya belum nyari. Silakan Anda coba. Harusnya ketemunya 1 di kiri, 4 di geomega axis. Silakan coba. Ini yang tadi sudah ini. Ya. 7, 4, 2, 5, 6 tadi sudah ini. Ingat saya tadi udah enggak. Jadi Anda mestinya kalau Anda ngulangi ya tanpa melihat mestinya juga sudah bisa ini tadi. Ya. Ya. 130. Ya, harusnya Anda dapat ini angka isinya. Karena tadi sudah S pangkat 2 380
Kalau Anda nggak dapat ini masalah. Ketiga. Ya, oke, kita lanjutkan saja karena ini tadi sudah sebenarnya saya nyoba Anda masih Anda bisa menemukan ini enggak meskipun tadi sudah. Jadi Anda harusnya mengulangi bisa. Nah, sekarang bacanya, ya bacanya. Ini event polinomialnya di mana? Event polinomialnya di sini. Auxiliary equation-nya S pangkat 4. Maka kalau Anda baca yang ada di right half plane, left half plane, dan geometri. Ini event polinomialnya, event polinya adalah pangkat 4, fourth order. Kemudian yang other-nya ini first order ya, first order. Karena apa? Karena totalnya pangkat 5, yang pangkat 4 event polinomial. Ini jumlahnya, samanya, total atau totalnya. Total. S pangkat 4, Anda lihat positif, ini positif, ini positif, ini positif, ini positif. Artinya apa? Yang di kanan ada enggak? Ada enggak yang di kanan? Tidak ada, Pak. Enggak ada, Pak. Enggak ada yang di kanan. Terus konsekuensinya di kiri ada enggak? Enggak ada, Pak. Pak. Enggak ada. Berarti sisanya ada berapa? Ada 4, Pak. Ada 4. Jadi ini totalnya 4, ya benar. Terus yang others itu ya dari sini saja. Ini seolah-olah S pangkat 1, ini S pangkat 0. Plus plus. Karena plus plus berarti tidak ada di kanan, ya kan? Ya, Pak. Sisanya di kiri. Sisanya berapa? Sisanya 1. Ini 0. Jadi 1 totalnya harus 5. Ini 0, 1, 4. Ya. Jadi di sini itu pasti 0. Karena tidak mungkin ada J omega. Kalau yang di first ya apa yang other-nya. Jadi J omega itu hanya ada di event polinomial. Di sini pasti nggak ada. Nah, ini totalnya 5. Ya kan? Berarti benar karena pangkat 5. Kesimpulannya apa? Sistem ini punya 1 pole di kiri dan 4 pole di J omega. Karena ada J omega, tidak ada yang di right half plane. Sistem ini marginally stable. Marginally stable itu ya bisa dikategorikan stable kalau kita melihat sebagai bounded input, bounded output ya. Jadi outputnya ya bounded, naik turun seperti ini, tidak akan tambah gede, tidak akan tambah kecil. Ya kan seperti ini. Hasilnya naik turun gini terus sudah selamanya seperti ini. Ini namanya sistem yang marginally stable itu akan seperti ini. Ya ringing, ya naik turun aja. Dan ini hanya terjadi kalau Anda punya poles yang berada di J omega axis. Ya, oke, clear. Ini contoh lain, ya contoh lain. Sekarang coba ya, kalau Anda punya seperti ini, kesimpulannya gimana? Silakan Anda tentukan berapa jumlah yang di kanan, berapa jumlah yang di kiri, berapa jumlah yang di J omega axis. Anda lihat kolom 1 aja, kesimpulannya gimana?
Oke, ketemunya gimana? Halo? Sudah ada yang menemukan gimana? Apa di left hand ya Pak ya? Hah? Di- Berapa yang kalau saya bikin ini ya, ini ketemunya berapa? Ini apa? Event polinomnya di pangkat berapa itu? Pangkat 3 ya Pak. Nggak mungkin. Pasti pangkat genap. Event polinomnya kan di atasnya. Pangkat Ini 4. fourth order. Sisanya berapa? Ini kan pangkat 8, berarti sisanya juga fourth order ya. Ini nanti jumlah poolnya harus 8 karena totalnya pangkat 8. Yang ini berapa? Berapa RHP, berapa RHP, berapa J omega? Yang ini. RHP-nya 0 Pak. RHP-nya 0. Terus RHP-nya 0 juga. 0 juga Pak. 0 juga, ini 4 ya. Ya. Yang di sini RHP-nya 1 Pak. RHP-nya berapa? 1. Kok 1? 2, Pak. Ya, itu ada perubahan tanda dari S pangkat 7 ke S pangkat 6 sekali, plus ke minus, kemudian S pangkat 6 ke S pangkat 5 jadi positif lagi. Jadi ada 2 kali perubahan tanda. Ya kan? Oh iya Pak. Ya Pak, 2 Pak. Ada 2. Terus sisanya di kiri. Sisanya berapa? 2. 2 juga, Pak. Sisanya 2. Ini pasti 0, di sini pasti 0. Jadi ini ada 4 totalnya 8 ya. Ini jadi 2 2 4. Jadi di sini kesimpulannya Anda punya 2 right half plane poles, punya 2 left half plane poles, dan punya 4 J omega poles. Ya. Ini kesimpulannya stabil atau enggak ini? Tidak Pak. Stabil atau marginally stable atau unstable? Unstable Pak. Stable, Pak. Stable. Stable Unstable Pak. Stable, Pak. karena ini. Ya. Jadi ini sistemnya jadi unstable karena punya 2 yang di kanan. Baik, begitu ada yang di kanan, sistem itu jadi unstable. Ya. Jadi kesimpulannya 2 sign change right half plane, ini RHP, ini RHS ya, right half side. Sama saja pole left half plane atau left half side of half plane, sisanya di J omega. Berarti 2 2 4. Jadi kira-kira bacanya seperti itu. Oke. Ini yang tadi sudah contoh tadi mendesain tadi. Sekarang saya pengen Anda nyoba. Nah, ini. Ini contoh yang kedua ya, contoh yang kedua. Bukan contoh yang kedua. Contoh yang pertama tadi adalah berapa K supaya stabil. Kemudian berapa K supaya unstable, kemudian berapa K supaya marginally stable. Kalau dicari di sini, maka dia akan stable kalau ininya positif semua. Meaning that you have to have your K less than 1,386. You are going to have unstable system if there is a sign change. Meaning you have plus plus, you have to be negative here. Artinya kalau K-nya lebih dari 1386, maka akan jadi unstable karena ada perubahan tanda plus plus minus. The last one is you are required to find what's the value of K such that the system become marginally stable. Marginally stable itu artinya kalau punya poles yang di J omega axis. Pole di J omega axis hanya akan terjadi kalau Anda punya auxiliary equation. Auxiliary equation meaning you have row of zeros. Artinya ini harus sama dengan 0. Kalau ini 0, K-nya 1386, ini 0. Ini 0. Then you have row of zeros. Ya kan? Then you can find the value of K by using this ya. Kalau ini 0 gitu ya. Supaya ini K-nya adalah 1386. Kemudian untuk meneruskan ya ini 1386, ini tadi 1386, kemudian Anda ini masukkan ke sana, ini 18S kuadrat plus 1386, kemudian Anda bisa mengganti nilai-nilainya tadi ya. Yang 00 tadi diganti berapa, sehingga nanti Anda akan punya seperti ini.
177, 18 ini 36, 1386. Nah, kalau Anda punya K yang tadi 1386, maka sistem Anda akan marginally stable karena ini Anda akan punya dua poles di J omega. Kemudian Anda bisa ditanya, di J omega itu frekuensi osilasinya berapa? Frekuensi osilasi itu bisa dicari di sini. Jadi di S kuadrat di auxiliary equation itu Anda punya PS sama dengan 18 S kuadrat plus 1386. Ya. Kalau 18 S kuadrat plus 1386 ini kita find, maka S kuadratnya itu akan plus minus square root plus minus ini ya, J ya. Plus minus ini J berapa ini? Ya 1386. 1386 dibagi berapa ini? Minus 138 dibagi 18 ya. Jadi Anda akan punya ketemunya berapa? 877 ya. Plus minus J 877. Nah, ini langsung aja angkanya ya. S-nya adalah plus minus J 8,775. Ini frekuensi osilasinya 8,775 radian per second. Ya. Dia marginal stable itu artinya kan cuma naik turun ya, seperti tadi ya osilasi. Nah, osilasi itu ada frekuensinya. Frekuensinya berapa? Frekuensinya ini bisa Anda cari dari auxiliary equation ini. Jadi S kuadrat ini, jadi S kuadrat 18 S kuadrat plus 1386 karena K-nya 1386. Ya, ini bisa Anda gunakan untuk nyari frekuensi osilasinya. Ya. Jadi the rest is exactly the same. Di sini Anda cari sistem ini stabil atau enggak, karena ini tidak ada kasus khusus, maka Anda dengan mudah ada perubahan tanda dari 1 ke minus 19 ke positif lagi, maka ada 2 di kanan. Karena ada 2 di kanan, sistem ini pasti nggak stabil. That's it. It's very straightforward, very easy. And the rest is basically the same. I guess I have put this thing on the internet. Saya pikir saya sudah post ini di internet. Silakan Anda lihat contoh-contoh yang lain. Kalau belum ya nanti insya Allah akan saya posted ya. Kemudian exercise ini bisa kita combine ya. Sebenarnya ini bisa kita combine something that look like this ya. Kalau Anda misalnya something that look like this is very possible. Jadi contohnya ya, jadi contoh problem yang bisa kita temui, yang bisa kita hadapi. Ini combination dari beberapa yang lalu. Jadi kita punya, katakanlah saya punya seperti ini, I have to find out whether the system is stable. Ya, jadi ini caranya gimana ya? Ini saya sederhanakan semua menjadi closed loop transfer function. Kemudian saya tes pakai apakah sistem stable. Then I have to use the stability criteria. Pakai root table ya. Begitu kita punya closed loop transfer function-nya, you find the characteristic equation, which is the one underneath yang penyebutnya. Nah, itu Anda cek dengan root table, Anda bikin tabelnya, and then you read the first column, and you will see whether the system is stable or not from the number of sign chain. When you find sign chain on the first column, definitely it's a stable system. Kalau semuanya positif atau semuanya negatif, it's okay. As long as there's no sign change, then the system is stable. Once you have a sign change, then you have a unstable system karena kriteria root width adalah the number of sign chains represent atau equal to the number of poles located on the right half plane. That's very important statement yang Anda harus tahu. Banyaknya perubahan tanda pada kolom 1 menunjukkan banyaknya jumlah pole yang berada di sebelah kanan. That's very important. Karena itu kesimpulannya dari sana. You have to look at first column and then you have to see how many poles located on the right half plane. Ya, jadi di stability ini yang jadi masalah dan Anda tidak tahu exact location. Pole saya itu di sebelah kanan di mana? I don't care. As long as I know that it's unstable, then that's enough. Ya, sometimes we only need to know whether our system is stable. We don't really need to know exactly the location of our pole. Jadi ini bisa kita gunakan ya. Jadi ini contohnya kalau seperti ini, then as I said, simplified become a one closed loop transfer function, then you analyze the
characteristic equation. This is another example. Suppose the system is already formed, and then you're given, okay, this is the characteristic equation. What you have to do, if you have to find out the value of k, the maximum value of k become unstable. Artinya ya range of k to give the system stable response. Jadi Anda mesti nyari berapa k-nya supaya stabil. Kemudian pada saat equal maksimum, artinya k equal to whatever value yang di sini, maka dia akan oscillate. You have to find the frequency of oscillation. Maka Anda harus cari row of zeros tadi. Ya. Jadi silahkan Anda coba contoh saya nggak tahu ini, coba nanti juga saya tahu ini ada di mana ya. Anda silahkan bisa nyoba ini, apakah Anda ketemu atau enggak. Then next, the quizzes will be held on Wednesday. Ya, quiz second will be held next week, Wednesday next week, exactly jam kuliah gini ya, course time 13:30 itu quiz kedua. Materinya sampai stabilitas. Monday, I might have classes on Monday, or I might have you. I might ask you to learn by yourself to prepare your quiz number 2. But I might have class, I might not. Tapi I will give you the information later. Tapi yang jelas quiznya Rabu jam 13.30 sampai chapter 6. Ya, dari mana? Dari ya setelah quiz 1. Tapi setelah quiz 1 kan ada time response and then simplify block diagram and the stability, and those things can be combined as a one problem or whatever number of problem that we may have. Yeah. Silakan Anda coba ini. I will post I believe I have posted the material, and then you can see the exercises, and then you can try yourself and let me know if you have trouble with it. Ya, oke, saya kira itu. Saya tak lihat persiapannya dulu. Ini mumpung Pak. Pak, saya belum pertanyaan, Pak. Iya, apa? Untuk yang tadi auxiliary equation itu pasti ada di row yang genap ya, Pak ya? Ya, pasti row genap. Saya mathematically belum pernah mencari tahu kenapa, tapi pasti ada di row yang genap. Ya, I will find out why always row genap. Itu saya tidak pernah menemukan dia di row yang, makanya menyebutnya auxiliary equation atau event polinomial pangkat genap. Selalu disebut seperti itu. Karena lokasinya selalu di pangkat genap. But how mathematically saya terus terang belum pernah mencari tahu. Ya. Anything else? Saya mau bertanya, Pak. Tadi kalau yang imaginary stable itu berarti ada di LHS sama di itu, Pak, imaginary itu. Kalau marginally stable. Marginally stable itu pokoknya tidak ada yang di kanan dan ada yang di geometric axis. Semua geometric axis mungkin. Ya, mungkin saja semua itu di geometric axis ya, mungkin saja. Tapi biasanya ya ada di kiri dan di geometric axis. Yang penting bahwa tidak ada yang di kanan dan ada yang di geometri itu pasti marginally stable. Ya. Jadi marginally stable it's only happen when you have poles located on the imaginary axis. Itu maka sistemnya akan marginally stable kalau nggak ada yang di kanan. Karena begitu ada yang di kanan, sistem Anda becoming unstable. Ya. Oke? Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, anything else? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Terima kasih, kita sudah bisa kuliah meskipun libur, mohon maaf ya, karena mencari harinya ternyata tidak mudah saya. Tapi kita harus mengganti karena saya takut kalau materinya tidak selesai. And hopefully we finish this thing and probably Monday we can review, or I can ask you to study yourself to prepare your quizzes for the Wednesday. Oke, selamat sore. Have a nice day. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Thank you, sir. Makasih, Pak. Oke, saya tutup ya. Ya, 1, Pak. 2, 3.